waktu itu kita di brief bahwa tim-tim itu bisa menjadi salah satu nanti pangkalan komunis karena di Bakau itu lautnya bisa kapal selam nuklir di sana. Lapangan udaranya bisa membawa bom berjarak jauh. Nah, kebetulan Portugal waktu itu dikuasai oleh Partai Komunis. Jadi itu petanya itu. Sehingga Amerika dengan Australia itu pengen mendorong Indonesia supaya masuk di sana. Jadi supaya kalian tahu sejarahnya. Jadi sebenarnya Australia, Amerika terlibat di situ sejarah karena kami di brief itu. Jadi itu perlu kalian tulis sekarang itu. Karena sudah lewat kan, biar tahu bahwa konflik itu terjadi tim-tim itu adalah karena Amerika dan Australia. Ya, makanya saya bilang kemarin ada 3 bulan lalu ada intelijennya Australia datang, saya sampaikan. Saya bagian dari sejarah. Nah, kami di brief itu bahwa komunis akan masuk di sana, ada Fretilin di sana, ada UDT, ada PDT, apalagi itu macam-macam partai. Ya, itu main. Nah itu lebih mereka bilang UDT ini partai yang paling kuat tuh Fretilin karena ada komunisnya. Sudah. Kita disiapin. Jadi itu persiapan itu kan Desember masuk. Desember tanggal 7 Desember 75. Tapi kalau ditarik ke belakang itu sebenarnya sudah mulai bulan Juni, Juli sudah pada masuk itu. Ada tim Susi, Sunumi segala macam itu sudah mulai masuk. Tapi yang saya sebenarnya sesalkan sampai hari ini, kenapa intelijen kita melihat tim-tim itu, melihat diri itu aja pun tidak pernah lengkap. Nah, saya waktu dapat briefing itu sudah saya beritahu lah kalau mudah masuknya di tim-tim, kenapa di perbatasan mereka kekuatan satu brigade plus Susi Umi segala macam itu masuk di perbatasan Atambua area semua itu nggak pernah bisa. Pertempuran saat ini saya lihat ke RSPAD tentara kita banyak sekali yang korban. Nggak mungkin dia tidak kuat. Tapi briefing waktu itu selalu mengatakan kalian nanti terjunkan hari Minggu, kemudian nanti hari Senin udah upacara bendera, upacara Senin. Waktu itu kan masih terkenal itu. Tapi saya bilang nggak benar. Kemudian dibakar di Sungai Komoro ada buaya. Itu saya mau nggak masuk akal gitu. Jadi lu kenakan dan sebagai perwira itu melihat intelijen kita kok begini. Nah satu, yang kedua saya lihat lagi koordinasi dalam persiapan operasi itu tidak bagus, berantakan itu. Dari salah satu operasi Linut yang paling berantakan di dunia kali itu waktu itu, karena tidak ada bisa hubungan komunikasi sama sekali. Jadi sistem radio apa semua. Jadi rencana perencanaannya menurut hemat saya tidak baik. Nah, kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Latihan kita itu sebenarnya hanya gerak jalan, ransel 25 kilo, 30 kilo, ya, terus peluru penuh, makan penuh, nembak, ya latihan drill DPR itu aja. Gak ada lain dari itu. Nah jadi itulah Kopassus zaman itu. Nah saya juga tanya loh ini, tapi waktu itu pikiran saya karena sebagai letnan, ya baret merah tuh udah kena peluru nggak mati lah kayak gitu pikiran saya. Tapi ya sudah kita jalanin aja. Nah saya masih ingat itu tanggal 5 Desember ya, atau 4 Desember, 4 mungkin sore. Ya. Saya lagi ada di Jakarta, tiba-tiba diberitahu balik ke asrama. Kita balik ke asrama, terus tanggal di brief bahwa Presiden Nixon sudah meninggalkan Indonesia. Jadi kita bisa masuk ke Dili. Nah, kita itu di brief lah di Kopassus. Tidak ada briefing itu yang jelas. Briefing itu berubah-ubah aja terus. Jadi tadinya masuk di Dili itu detasmen Kopasanda dan Brigade 18 itu di selatannya Dili, di Dare area itu tiba-tiba berubah gitu. Last minute berubah, jadi kita tadinya 2 kompi dibikin jadi 3 tim, dirubah lagi. Jadi itu semua last minute.
Jadi satu perencanaan yang menurut saya sangat tidak bagus. Ya, tapi kita bawahan ya siap gerak aja, nggak ada bilang apa-apa lagi. Nah, tapi yang menjadi menarik buat kita dari aspek politik, seperti saya katakan tadi, ya memang si negara Barat ini ingin membendung komunis. Jadi kita terjun ke sana itu dalam konteks itu. Nah, tapi saya masuk situ dulu ya. Nah, setelah kita masuk segala macam ini semua, setelah sekian lama komunis yang bisa terkendali, ya kita yang digebukin masalah human rights apa segala macam. Itu yang saya katakan tidak adil. Jadi oleh negara Barat ini kita jadi toolsnya dia masuk di tim-tim, udah diribut tim-tim, diperbaikin tim-tim, dianu semua tim-tim, tapi kita kemudian disalahkan dengan pendekatan human rights dan kita tidak dibela. Dan yang mengganggu kita supaya keluar juga ya Australia itu salah satu. Sehingga waktu saya ketemu Sanana, begitu mereka bermasalah dengan Australia kira-kira mulai 3-4 tahun lalu, saya sebutkan ya kalian sekarang alami silakan aja. Jadi ini supaya kalian tahu sejarahnya itu. Ya, sejarah itu memang ya permainan politik global yang kita mungkin saya bilang tanpa korbannya. Kita kan tidak punya ambisi teritorial. Hanya karena kita baru 65 ada pernah kudeta komunis, dan gampang di-trigger istilah komunis ini. Jadi ini yang juga ke depan berbahaya. Jangan terlalu mudah kita dipengaruhi dengan pikiran-pikiran global dari orang lain atau politik orang lain dengan mengatakan nih komunis apa iya gitu. Tapi karena waktu itu kita memang euforia menghajar komunis, ya kita setuju aja. Tapi yang saya sesalkan kemudian, kok kita dibiarkan sendiri gitu. Sudah sekian ribu tentara kita meninggal di sana, kita akhirnya harus keluar dari sana. Nah, jadi balik tadi perencanaan tadi itu, menurut saya perencanaan yang ya sangat tidak baik. Kita mencoba bagusnya, kenapa? Karena melibatkan Angkatan Udara, yang Angkatan Darat tentunya, Angkatan Darat itu ada tadi Brigade 18, ada Brigade, ada Nanggala 5, kemudian ada Angkatan Laut, ada Marinir, ada Tuti, Susi, Umi di perbatasan. Nah itu komunikasi radio juga nggak bagus. Jadi begitu nggak ada komunikasi radio, bagaimana kamu lakukan operasi dengan baik? Kita tidak bisa komunikasi dengan KKO atau marinir yang mendarat di dekat Sungai Komoro. Kapal tembakan itu juga tidak bisa komunikasi sama kita. Nah dalam proses penerjunan kita itu masuk tanggal 6 pagi siang itu jam-jam berapa ya? 10 kali ya. Nanti si Herminto ingat jamnya itu. Kami dari mana Cijantung langsung ke mana ke Halim. Ini sudah pernah kita exercise memang. Jadi beberapa minggu sebelumnya kita sudah pernah latihan bagaimana memindahkan pasukan dengan payungnya segala macam dari Cijantung ke Halim. Jadi itu tidak menjadi prosedur lah. Tidak menjadi masalah lah. Prosedur itu sudah ada. Jadi kami berangkat sampai di Halim. Saya masih ingat persis itu. Kita berdiri di pesawat Herculesnya udah siap. Berapa Hercules itu. Nah di bawah wingnya itu kami di brief, ada briefing diberikan, ada saya fotonya masih ada itu, di brief itu disitulah ada di brief ya. Saya ingat sampai hari ini tuh, saya tahu bahwa detasmen ini besok akan terjun di Dili. Saya percaya kalian akan merebut Dili, tapi saya tahu di antara kalian pasti ada yang gugur besok, gitu. Para perwira, kami perwira dikumpulin. Nah itu yang kemudian saya tahu kemudian hari namanya Benny Murdani. Nah, saya kenal disitulah pertama kali beliau. Jadi apa yang saya bilang itu ya begitu aja. Kita bak pasir apa numpul nggak ada. Ya pernah penjelasan di Kopassus sebentar oleh Pak Teo almarhum sebagai Kasih Ops mengenai operasi begini-begini. Ada Pak Gito juga karena semua udah mulai stres gitu. Karena bolak-balik gitu. Ya, saya sebagai komandan Kopi dan kemudian menjadi komandan tim A, Alpha yang mengambil lapangan terbang ya saya beritahu sederhana. Saya bilang, pokoknya kita jangan memikir musuh ini lemah. Kenapa? Kalau ini musuh lemah,
kita dari perbatasan sudah bisa masuk, pasti musuh kuat. Oleh karena itu siapkan kalian semua yang terjelek untuk terjadi pada kita. Jadi sampai di Madiun sudah agak sore itu. Sore, ya disitulah kami ada pernah briefing bak pasir. Bak pasir. Tapi gimana? Udah lapar, udah apa, semua nggak ada semua ya. Kita ngurusin ransel kita masing-masing, ngurusin tadi apa ransel payung aja udah pusing gitu. Akhirnya itu hujan, jam-jam mulai masuk apa pakai payung, itu pakai payung, pakai ransel sejak dari Madiun. Jadi kamu bayangin Madiun Dili itu terbang berapa jam? 4 jam ya. 4 jam kalau di Hercules ya. Jadi kita naik di pesawat. Nah, naik di pesawat itu chaotic juga. Karena ya saya nggak teratur aja. Ya, kita juga sudah ya gimana ya? Lelah juga. Lelah karena udah petik gitu. Udah berapa hari kan persiapan. Ya. Saya ada satu anekdot, ada cerita. Mana Letnan Panjaitan gitu. Kalau saya lagi pakai payung, udah capek juga. Siapa nyari-nyari gitu. Rupanya kayak Sau yang nyari. Seperti pertama, siap udah gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, kita masuk Pak Atang Sutresna tiba-tiba nyari payungnya. Payung komandan detasmen dan nyari payung. Payung saya di mana? Siap komandan nih. Seingat saya beliau tuh nggak pakai payung beliau, pakai payung cadangan, payung yang yang disiapkan itu. Nah mundur lagi sebelumnya kami berangkat dari Jantung, Pak Atang itu sempat bilang saya, Hud, saya amal dulu ya, wudhu dulu ya gitu. Ya itu pergilah beliau sebentar wudhu. Nah itulah wudhu dia terakhir. Ya, saya karena nggak tempat sholat itu kita. Waktu zaman itu juga nggak seperti sekarang juga orang sholat sih. Nggak seperti sekarang kan lebih waktu itu ya karena udah keadaannya juga lah menurut saya. Udah kami sampai di Madiun, briefing dari semua, ya udah kita naik di pesawat. Naik di pesawat itu semua, menurut saya juga, ya maaf sekali lagi briefing itu nggak jelas. Jadi operasi Lindung, bagaimana kita tadi dengan Brigade 18, bagaimana tadi detasmen itu juga koordinasinya menurut saya sangat. Saya kan komandan kompi, mestinya saya dapat briefing lengkap kan. Saya nggak dapat, sangat terbatas. Jadi Mak Roji itu hanya memberikan almarhum komandan brigade itu pakai dengan gaya Jawa Timurnya, pokoknya kita mendarat besok sana, ini gini-gini, hari Senin upacara bendera. Itu aja. Mereka pasti datang nanti ngibarin bendera putih atau apalah gitu. Ya begitu kami udah approach itu, di pesawat udah pada muntah karena lama, udah pada kelelahan penting. Jadi karena semua duduk kan gini, ransel di sini, payung di sini, yang 4 jam ini nggak pernah pipis, bayangin dingin kan. Ya itu maaf itu sudah ada yang buang air besar di celana, sudah ada yang pipis, sudah apa semua. Ya, jadi begitu katakan sudah kering bel itu semua pengen cepat berdiri, pengen semua cepat keluar, bukan soal berani, ya karena sudah lelah gitu. Nah, begitu pintu dibuka, sudah mulai berdiri di pintu, itu baru kelihatan tuh tembakan tuh dari bawah itu. Saya nomor 3 di nomor 10 atau nomor berapa kayak. Ya saya begitu kami mulai go, udah tembakan kena Toastmaster itu. Udah terjun, masih turun yang ke depan saya 2 masih terjun, itu langsung pesawat belok ke kas laut. Karena kalau terus tembakan dari bawah itu kayak aja, kayak kita lihat itu. Tis. Jadi badan pesawat jadi kena. Ya, terus dan yang 2 di depan saya itu hilang karena masuk di laut. Ya, masuk laut. Ya kami terus kembali ke mana? Ke Kupang. Kupang ada 30 berapa, ada 40 berapa orang.
masuk Pateo, kemudian tanggal 7 kan, tanggal 9 atau 10 ya, itu kita diterjunkan lagi di Bakau, terus merebut Bakau, terus saya bersihkan Bakau, kemudian dari Bakau tanggal 24 saya dievakuasi lagi ke Dili. Nah, kenapa di Kediri? Karena moralnya itu betul-betul jatuh semua, karena banyak korban waktu itu. Dari situ yang dianggap segar itu masih yang datang 48 orang kami Kodam Keliru. Itu yang dianggap masih segar. Nah, itulah yang kemudian jadi engine-nya grup 1 untuk atau detasmen waktu masuk di Aliu, masuk di Dare, terus masuk ke Nembel Sapa, Besilau, terus masuk tadi ke Rebul Aliu, terus rebut juga lainnya itu. Terus kemudian kalau waktu itu saya lihat tuh demoralisasi cukup tinggi karena nggak pernah terbayang. Itulah briefing intelijen yang mengatakan bahwa tidak ada korban itu ya, satu hari itu 21 yang gugur. Jadi dalam hanya 6 jam 26 jam atau berapa, 8 jam kali ya, itu 21 yang gugur. Jadi dari situ anak buah saya ada 8, 7 atau 8 yang gugur. Nah, Pak Atang Sanjaya begitu masuk, Pak Atang Sutresna tembak di dekat kepala, meninggal. Terus kemudian si Atang Sanjaya ketembak tangan juga evakuasi. Jadi komandan kompi yang hidup tinggal saya, dan sampai kepada penugasan kami selesai di Bintik. Nah, saya pikir itu pengalaman baru. Nah, dari saya setelah itu saya dibawa lagi dari Bakau ke mana, ke Dili. Ya sudah 2 minggu itu ya penerjunan, atau tanggal 7 sampai tanggal 27 ya, hampir 13 hari, 14 hari. Itu ya Dare belum direbut, itu belum masuk, jadi semua masih terkungkung di Dili. Nah, tinggal saya yang segar katanya. Ya gitulah perebutan yang perebutan apa namanya, ke Remexio, ke Besilau, dari situ. Itu Brigade KTD 4, terus tadi kemudian dari kompi kompi saya, kompi apa namanya, Harimau nama saya. Nah, situlah terus kita masuk terus sampai ke Aliu, kita bersih Aliu, terus masuk lagi ke Lahui. Kita kemudian setelah di Lahui perebutan Aliu selesai, ya kami ditarik ke Dili untuk tadi membersihkan pinggiran kota Dili. Jadi benar mulai Remexio sampai kepada Hera, sampai kemana itu. Daerah ketinggian melingkari kota Dili. Ya itu kira-kira niat perebutan itu. Jadi memang kalau menurut hemat saya ya perencanaan yang penting. Jadi kalian ke depan itu perencanaan itu operasi Linut yang menurut saya ya cukup pabaliut itu. Ya sama penerjunan di Bakau, kita juga dapat intelijen yang keliru bahwa pertahanan di situ berbeda, katanya musuh kuat di sana. Ya, dan kita mendarat di luar runway. Orang di luar runway itu semua batu karang. Kalau di sana meninggal karena tembakan, di sini patah-patah karena karang. Jadi itu semua itu karang. Jadi orang jatuh itu saya nggak tahu, satu pesawat itu dievakuasi yang ada, yang patah-patah kakinya atau luka atau apa segala macam. Bukan karena tembakan musuh, tapi karena alam. Jadi ada 2 nih sekarang kalau ada lihat. Satu Dili itu karena musuh, sana karena keganasan alam. Sebenarnya bukan keganasan menurut saya, kecerobohan kita.